Kami seneng banget, misinya TikTok itu kan sebenarnya inspiring creativity and hopefully bring the joys gitu. Jadi kami seneng banget kalau emang platform ini bisa diterima sama masyarakat Indonesia buat menjadi rumahnya untuk ekspresikan kreativitas mereka lewat video. Terus mereka juga menikmati konten-konten yang ada di TikTok sekarang dan mereka willing to share, itu kita ya pasti senang banget gitu. Dan itu kita berterima kasih juga sama masyarakat Indonesia yang sudah menerima kami begitu baik di sini. Baik, dan apa sih sebenarnya yang buat audience atau user di Indonesia ini berbeda dengan user-user di negara lainnya? Mungkin di Southeast Asia atau mungkin di Amerika, begitu kan juga sebenarnya lumayan viral. Tapi apa sih yang membuat user di Indonesia ini berbeda? User di Indonesia itu quite unik ya, mereka tuh senang banget easily to participate gitu. Dan setiap minggu kan kami selalu punya challenge baru, punya feature baru, punya stiker baru. Mereka tuh senang banget willing to adapt. Dan yang paling penting itu mereka tuh emang willing to share gitu. Jadi makanya mungkin tadi Mbak juga melihat beberapa sosial media atau konten platform lain juga ada TikTok karena mereka willing to share. Jadi kita senang banget. Dan sebenarnya kreativitasnya itu yang kami juga surprise gitu. Mungkin dulu di Indonesia hanya ada beberapa konten kategori tertentu gitu ya. Namun setelah kita bikin beberapa perubahan, strategi segala macam, akhirnya konten di Indonesia itu begitu diverse banget gitu. Ada yang emang creators yang suka bikin komedi, ada yang suka bikin video food juga, ada yang suka bikin tips, ada juga yang memang simple, dia pengen selalu ikutan viral trends, dance gitu. Dan bahkan sekarang ada konten juga yang lebih memberikan education juga ada gitu. Bahkan kami juga punya satu creators yang dia ngasih belajar sign language di TikTok, which wah kita juga ngerasa ini amazing banget gitu. Edukasi TikTok juga jadi ya. Jadi memang kreativitasnya begitu tinggi dan mereka willing to try new features yang dikeluarkan dari TikTok. Jadi membuat masyarakat Indonesia ini engagementnya begitu tinggi ya. Dari segmentasinya sendiri sebenarnya seperti apa untuk masyarakat Indonesia? Karena kalau kita tahu mungkin kita kilas balik ke beberapa tahun sebelumnya yang menggunakan TikTok biasanya adalah anak-anak remaja atau mungkin di kalangan masyarakat yang lebih muda begitu ya. Dan sekarang kita lihat sudah banyak sekali bahkan dari kalangan artis gitu menggunakan TikTok sebagai platform mereka. Ini sebenarnya strategi dari TikTok sendiri seperti apa sih? Iya, kalau ngomongin segmentasi, satu, kami memang mengharuskan pengguna kami itu minimal berusia 14 tahun. Itu satu. Jadi kalau misalnya kami juga selalu menghimbau, jadi kalau memang ada konten anak pun harus memang didampingin sama orang tuanya. Terus yang kedua, secara geografis ya, dari Sabang sampai Merauke ada. Dari target segmen, memang core kami itu di usia millennials, generasi Y sama generasi Z gitu. Tapi mulai dari anak SMA, first jobber, terus ada juga profesional, sampai ada yang masuk masa purna bakti pun diterima di TikTok dan emang bisa bikin konten bagus banget juga di TikTok gitu.